Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mora People, halo Sobat CSS Mora. Welcome to podcast perdana kita, Mora Talks, podcast ala CSS Mora UIN Sunan Ampel Surabaya yang dijamin seru plus receh, lebihin chat kamu sama dia yang gak ada status itu yang ujung-ujungnya mau ghosting. Tapi tenang, di sini kita nggak akan bakal ngeghosting kalian. Kita bakal seru-seruan, berbagi tips and trick, atau bahkan berbagi cerita tentang rantau nih yang ada di CSS Mora sendiri. Karena di Mora Talks, cerita kita, cerita Mora. Pada kesempatan kali ini, aku merasa bersyukur banget bisa diberi kesempatan buat menjadi host perdana pada podcast Mora Talks kali ini. Dan tentunya aku gak sendiri, karena aku bakal ditemenin sama narasumber yang super kece. Sebelumnya aku izin memperkenalkan diri dulu ya. Halo semua, aku Mutiara Azra Ramadhani dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam semester 3 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, kebetulan nih narasumber podcast perdana ini juga kakak tingkatku yang sama-sama prodi dari Pengembangan Masyarakat Islam juga. Nah nih Mora People, memperkenalkan aku nih Kak Agil Martin. Mungkin Kak Agil Martin sendiri yang bisa menceritakan dirinya gimana Kak, langsung aja. Oke, sebelumnya perkenalkan, ini pertama kali saya mengikuti podcast di Mora apa? Mora Talks. Iya itu. Nah, ini aku perkenalin ya, diri perkenalkan kan ada ini sama ini ya. Aku harus kesini sama kesini juga kan. Saya menemani Azura, saya Agil Martin, prodi Pengembangan Masyarakat Islam sama dengan Mbak apa Kak? Kak aja dong. Kamu nggak mau dipanggil Mbak? Oke, kita manggil Kak. Nah, ini nama sama Kak Azura. Kebetulan kita satu prodi. Ya, aku di semester 5 dan Zura di semester 3 ya Kak Zura ya. Nah, terus kira-kira apa lagi nih yang mau kita bahas? Ini pasti kan nama Kak Agil Martin kepanjangan nih. Biasanya disapanya tuh apa sih Kak? Oh, kalau teman-teman normal ya biasanya tuh panggil saya itu Agil. Tapi pernah emang kejadian ya, karena di organisasi itu nama Agil ada 2 orang. Dan asal saya kan Kalimantan Barat, Pontianak. Nah, ada temen itu yang nyeplos karena namanya 2 orang, bingung nih manggilnya. Ya udah, karena aku dari Pontianak, beberapa manggil aku tuh Ponti. Jadi itu ya guys ya, mula dipanggil Kak Ponti. Iya. Tapi maksudnya kan itu daerah ya, maksudnya Kak Agil nih santai aja kan, maksudnya apa sempet kesel nih dipanggil Ponti, kok Ponti sih, kan nama udah bagus Agil Martin, ya Ponti gitu kan, kenapa sih? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya udah, asik aja dengan panggilan tertentu juga kita bisa lebih akrab, ya nggak? Ya. Iya kan? Iya. Nah kan kebetulan juga Kak Agil dari Pontianak, Kalimantan Barat ya. Iya. Jauh banget ya itu pasti. Kenapa sih kok bisa tiba-tiba nyasar ke Surabaya? Kan maksudnya ya kita tahu banyak ya instansi atau kampus yang lebih mungkin jadi sasaran anak rantau, kayak contoh mungkin Jakarta atau Jogja kan, kota ilmu tuh. Kenapa di Surabaya? Jadi dulu awalnya itu karena mau masuk kuliah ya. Jadi kenapa milih di Surabaya? Pertama karena aku sendiri punya tante ya, namanya Tante Tari. Nah, Tante Tari juga dulu pernah kuliah di UINSA. Nah, di UINSA itu, tapi dulu masih zamannya IAIN Sunan Ampel Surabaya kan. Nah, aku dengar cerita dan juga ada tetangga samping rumah itu yang kuliah di UINSA juga, Mbak Ria. Nah, itu cerita tuh Surabaya tuh gini. Jadi terasa wah aja. Apalagi Surabaya kan termasuk kota besar ya. Termasuk kota besar dengan kehidupan aku di Kalimantan Barat yang masih terbilang pelosok, hutan dan masih hijau gitu ya. Pengen lah ngerasain tuh ke Surabaya. Nah, akhirnya daftar untuk kuliah dan keterima, akhirnya sekarang ada di Surabaya. Berarti nggak pikiran kemana-mana gitu Surabaya? Udah langsung tujuan awal tuh Surabaya gitu? Iya, dulu pernah sih sebenarnya mau mondok balik ke Wonosobo ya. Oh iya. Tapi kayaknya enggak, jadi lebih tetap
nyamannya yakinnya ke Surabaya. Dulu sempat mondok. Berarti mondoknya tuh di mana nih kalau boleh tahu? Oh, oke. Jadi cerita sedikit ya. Oh, aku mondok selama 7 tahun. Wow. 7. Ya, 7 tahun. Jadi masuk kelas 1 SMP sampai lulus kelas 3 aliyah, lulus dan ngabdi dulu tuh 1 tahun. Jadi hitungannya 7 tahun ya. Ya, itu di pesantren Bustanul Quran. Bustanul Quran itu di Kalimantan Barat. Ya. Tepatnya di Kabupaten Melawi. Tapi itu masih dalam banget. Pelosok berarti ya jatuhnya? Oh enggak dong. Oh enggak. Boleh lah, boleh. Sedikit. Oke. Tahfiz ya pondoknya berarti ya? Iya, pondok itu fokusnya di Al-Quran, tapi tetap ada beberapa selikan untuk kitab gitu. Boleh nih kali ya di spill sedikit bacaan ayat Qurannya ya. Kalau mau Rafiqul mungkin kali aja nih mau mendengar suara merdunya Kak Agil. Boleh nih Kak? Baik, oke. Saya akan baca sedikit ya. Ini ayat ini ayat yang sangat familiar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Hadirin jamaah Jumat mungkin itu dilanjut nanti ya. Mungkin kita lanjut ke. Tapi itu kan biasanya ayat dibawain pas Jumatan. Iya, itu mungkin bisa minggu depan Jumat. Kemarin Jumat sudah selesai. Mungkin masih ada hawa-hawa jadi khotib ya kemarin. Mungkin besok yang mau denger ke Agil khotib silahkan hubungi ke Agil ya. Lanjut ya, mungkin dari Surabaya yang kemarin nih. Berarti di Surabaya nih udah lama kan berarti ya? Udah 5 tahun. Waktu enggak 5 tahun dong. Maksudnya semester 5, sorry ya, ya kan. 5. Berarti kan udah lama nih ya di Surabaya, udah semester 5, bener ya? Waktu pertama kali nih kita balik ke Agil waktu Surabaya, ada nggak sih culture shock yang bikin kaget? Maksudnya kan aku pun dari Jawa Barat ya, meskipun sesama Jawa pun kaget ya Bekasi terus ke Surabaya yang Jawanya tuh kental. Nah ini beda pulau nih, ada nggak sih yang bikin kaget? Oke. Tentunya ada ya pasti. Kayak pertama itu seperti cuacanya, terus bahasanya, terus makanannya itu ya. Pertama datang itu kan aku turun di Bandara Juanda. Ya. Nah itu udah ngerasain hawanya itu panas gitu. Ya, tapi sebenarnya Kalimantan juga panas sih, tapi beda. Panasnya hawanya di Surabaya itu beda sama di Kalimantan. Kalau Kalimantan juga panasnya tuh itu pasti bikin hitam kayak kita. Pertama nih kalau kita main. Misal kamu 2 minggu aja keluar rumah, kerja aktivitas, itu udah pasti berubah. Sedikit redup. Oh iya, maksudnya kan tapi di Kalimantan kan ada hutan-hutan gitu ya. Mungkin lebih adem, lebih rindang. Tapi tapi itu panas ya, karena Kalimantan juga kan ada di sana ada Tugu Katulistiwa, tepat di garis Katulistiwa kan, nyebrang di situ. Jadi panas di sana itu. Berarti lebih cepat panas di Kalimantan daripada Surabaya ya? Ya, panas lah. Iya, ini panas ya. Biasanya panas ya, Morowito. Nah, terus yang kedua itu makanan. Aku pertama datang Surabaya pernah ya, itu kan ke pondok lah tempat asrama saya tinggal. Terus kita beli, pertama itu pernah rame-rame tuh sama temen-temen kayak Mas Afton, Mas Lana, Mas Agil Ato, itu kan pernah ya. Kita beli nasi goreng sama-sama, tapi warnanya merah. Jadi kita tuh mungkin kalau untuk mereka biasa aja ya, tapi kalau aku tuh kenapa nih warna merah? Terus ketika kalau kita minta pedes gitu malah dikasih cabai bulat, cabai apa namanya? Bulat. Cabai utuh itu loh, tahu kan? Cabai rawit itu banyak banget, minta pedas. Oh iya, ambil aja, langsung dikasih banyak. Jadi bukan sambel gitu kan? Iya, bukan sambel, masakannya tuh beda gitu. Merah. Kayaknya semua yang ada di Surabaya, mungkin yang sekitar Wonocolo itu nasi goreng rasanya sama semua kayaknya. Satu tangan gitu. Iya. Terus kendala di bahasa. Kalau di bahasa sih karena biasanya pakai bahasa Indonesia ya di Kalimantan Barat, itu nggak terlalu kaget sih, karena emang dulu aku lahirnya emang di Jawa kan, Jawa Tengah, dan kebetulan aku juga alhamdulillah udah belajar 3 bahasa kan. Bilingual. Boleh spill nggak nih? Boleh spill dong. Kebetulan aku udah pernah belajar dan aku bisa bahasa Jawa Tengah, Jawa Timur sama bahasa Indonesia. Ya boleh, nggak apa-apa. Jadi dari Jawa Tengah itu Wonosobo, Jawa Timur nggak kaget.
karena Iya, ada iya. pakai bahasa Jawa itu nggak kaget, masih paham. Berarti nggak asli Kalimantan nih? Enggak, aku kalau untuk kelahiran itu di Wonosobo, Jawa Tengah. Wonosobo. Terus kelas 3 SD aku pindah ke Kalimantan Barat. Setelah dari Kalimantan Barat, lama lu netap di situ lama sampai aku kuliah. Nah, sekarang kuliah ke Surabaya gitu. Berarti ini kan jauh ya, rantau. Pernah kangen gitu nggak, maksudnya kalau misalnya homesick gitu loh, maksudnya kan ya Jawa, sesama Jawa aja jauh gitu ya, apalagi beda pulau. Ini biasa, tapi Kak Agil kalau pulang nih pesawat kah atau perahu? Dan itu lamanya tuh berapa lama biasanya kalau dulu pernah pakai pesawat, pernah juga pakai kapal ya. Nah, kalau pakai kapal biasanya aku lewat Semarang sih. Lewat Semarang itu kurang lebih 32 jam di kapal. Kalau pesawat paling 1 jam 45 menit. Itu bisa sampai ke Pontianak sudah. Gitu. Berarti, tapi iya maksudnya ada homesick gitu nggak? Maksudnya yang dirasakan gitu ketika Apa ya? Kangen keluarga gitu ya. Keluarga, apakah dan ngatasinnya dari Kak Agil sendiri gimana sih? Apakah nongkrong kah atau sibukkan diri di kampus atau gimana nih kalau dari Kak Agil sendiri? Ya betul, kangen apa video call, teleponan setiap hari kah? Oke. Mungkin kalau yang namanya kangen rumah karena kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, itu pasti kan adalah rasa pengen pulangnya tuh ada. Rasa kangen rumah itu pasti ada. Cuman ya gimana lagi, kita juga kuliah, pergi belajar kan. Kalau biar menanggulangi seperti itu ya kita biasanya kumpul sama teman-teman tuh, jalan sama teman itu pasti ada. Terus kemana-mana pasti ngabarin, di telepon, video call sama orang tua kayak gitu. Tapi nggak intens yang harus setiap hari sih enggak. Tapi adalah waktu-waktu yang kayak ngabarin gitu. Ya ngilanginnya juga dengan kesibukan kuliah sih, kayak tugas-tugas kuliah gitu. Terus biar nggak terlalu homesick nih, mungkin ada tips and trick atau dari anak rantau, apakah harus racik Indomie sendiri kayak chef Renata atau chef Juna gitu kan, atau mungkin cari spill laundry yang murah itu, ada mungkin skill yang anak rantau punya tuh, ada nggak sih? Ini lebih kayak ini ya, lebih bertahan hidup ya sebagai anak rantau, iya nggak? Oke. Itu pasti ya, pertama bagaimana kita kelola keuangan itu tentunya juga supaya bisa aman ataupun adalah ketika jauh dari orang tua. Yang pertama kita pandai-pandai cari tempat makan tuh yang murah tapi banyak, enak. Ada nggak? Ada dong. Ada ya? Iya, Surabaya. Tapi murah, 5.000 dapat fried chicken kayak McD gitu. Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Mungkin ya. Nggak ada ya? Nah, kalau nyarinya di pelosok-pelosok. Nah, itu mungkin salah satu ya, kita pandai-pandai kelola keuangan, terus cari tempat-tempat yang sekiranya murah tapi tetap bisalah untuk kehidupan kita, kayak cari laundry. Kebetulan kalau aku sih untuk pakaian, masalah pakaian itu ya laundry sih. Iya, nggak cuci sendiri. Iya, karena cowok ya. Iya. Jadi ya laundry simple ya. Ada laundry. Terus tapi di sini di Surabaya itu ada keluarga atau gimana? Kalau di Surabaya sendiri keluarga itu nggak ada. Oh, nggak ada. Adanya keluarga kedua. Apa tuh? CSS Mora. Mungkin nanti kita bakal cerita tentang CSS Mora nih abis ini ya. Oke. Tapi kalau keluarga secara hubungan darah itu nggak ada. Cuman ada tetangga saya, tapi sekarang di Sidoarjo dia. Oke. Nah itu dekat lah ibaratnya, sering main ke sana juga itu ada. Jarang berarti memang keluarga kedua ini yang benar-benar menemani di Surabaya ya? Ya, teman-teman di Surabaya lah ya. Ini ngomong-ngomong udah masuk ke nyebut-nyebut CSS Mora nih. Katanya dengar-dengar kemarin jadi delegasi ya buat acara dari CSS Mora Nasional. Boleh nih Kak, di-spill mungkin dari Mora People yang mau join ya, mau gabung. Spill tipsnya gimana, terus ngapain aja sih di sana tuh kalau boleh tahu. Soalnya aku juga belum tahu ya tuh ngapain aja sih Kak. Oh, oke. Jadi kemarin itu sempat ada program dari CSS Nasional kan.
Salah satunya itu ada Dimtara sama Ekstensi, Iya, betul. yang dari P3M. Nah, kebetulan aku join yang di Ekstensi itu, tepatnya diadain di 2 pulau. Yang pertama di Sumatera, Makassar, Sumatera ya? Makassar. Apa Sulawesi? Makassar. Sulawesi ya? Sulawesi. Nah, di Sulawesi, di Makassar ya, daerah Makassar. Nah, terus yang satunya tuh di Pulau Jawa, tepatnya di Bantul, di Imogiri, Bantul, Jogja. Nah, aku ikut tuh yang di Jogja. Ekstensi ya, kegiatan itu menurut aku bagus sih dan berdampak lah, bisa berdampak karena sifatnya pengabdian. Pengabdian gitu, dan fokusnya itu di fokusnya di pondok pesantren. Ada lagi yang fokus yang langsung ke masyarakat, itu di Mentara yang kemarin namanya. ya, yang ke Toba, kalau Iya, nggak salah iya, Danau Toba itu. Iya. Cuman aku yang di Ekstensi, yang jadi delegasi lah. Kalau untuk tips dan trik itu apa ya? Biar Apa ya, dari saya sendiri juga kayak nggak ada. Teman-teman lain kayaknya hoki-hokian berarti ya, berarti. ya paling kita ngikutin kayak tes, dipersiapin tes-tesnya itu aja sih. Kan ada sesi tes, ada wawancara, ada kayak mengisi biodata, data diri, yaitu Layaknya volunteer. ya volunteer gitu. Dipersiapin aja sih tipsnya pasti. Berarti kalau gitu kakak dapet yang Bantul kalau nggak salah tadi. Iya, Itu Bantul. dari CSS Muara mana aja, maksudnya dari luar Pulau Jawa kah atau gimana sih kak konsepnya tuh? Oh iya, jadi volunteer ini kan kita banyak ya. Yang di Bantul itu CSS Muara yang regional di Pulau Jawa. Jadi banyak nih teman-teman dari Winsuka, Winma, terus dari UPI, dari IIKI Jakarta, dari Uinsa. Saya sendiri dari Uinsa, teman-teman dari Uinsa juga itu ada. Jadi banyak lah, nggak cuma dari teman-teman yang satu kampus aja, tapi luar kampus juga banyak. Berarti udah banyak, berarti apa volunteer kakak nih dari CSS Muara kah atau pernah volunteer lain gimana nih? Mungkin bisa ceritakan. Sebenarnya saya haus ya. Ya. Boleh minum? Boleh, silakan. Oke. Silakan. Oke, kita minum dulu. Minum dulu. Oke. Kalau ikut volunteer itu yang paling kemarin itu yang Ekstensi yang dari CSS Muara, tapi paling volunteer juga pernah ikut kegiatan festival pelajar, itu aja sih. Paling kemarin sih kegiatan festival pelajar itu kayak kegiatan upgrading gitu, terus pengembangan SDM gitu. Itu tepatnya kemarin di Jakarta, dan fokusnya ada di Kemenpora RI, terus Perpusnas sama Kemendikbud itu. Ya mungkin kalau misalnya mau info-info mungkin bisa cari langsung ya di Instagram. Biasanya Instagram banyak kok, pasti langsung. banyak di Instagram. Nah terus ini kembali ke CSS Muara mungkin ya. 5 semester berarti udah jalan mau 3 tahun, benar ya? Iya. Berarti, nah itu tuh kan tadi lama di keluarga bareng-bareng gitu kan sama keluarga CSS Muara. Ada nggak sih suka duka kakak sama CSS Muara? Apalagi kan CSS Muara Uinsa sendiri kan udah jalan 3,5 tahun dan lumayan lama ya, bisa dibilang lama bahkan. Suka duka di CSS Muara. Pastinya ada lah, dan pastinya banyak kan. Tapi sukanya itu juga lebih banyak daripada dukanya. Kalau menurut aku sendiri ya, suka-suka itu banyak banget kebersamaan. Teman-teman dari bisa ketemu teman-teman dari luar-luar pulau gitu, jauh-jauh. Terus dari Nganjuk, ya masa. Berarti emang bukan yang ngerantau, maksudnya ya sesama rantau berarti banyak banyak banget. Tapi ini ya, dukanya juga pasti ada. Mungkin ya, teman-teman CSS Muara sendiri tahu ya penantian anak-anak CSS Muara selama ini apa gitu kan. Tapi mungkin tahu sendiri kan anak-anak CSS Muara. Yang apa sih kak yang lebih spesifik? Ini mungkin mereka nih yang lagi nonton pasti ada yang dinantikan nih. Nanti nih kayaknya. Apa sih kak? Hah? Gak boleh. Itu. Enggak lah, jangan disetir. Oh ya maaf ya, mungkin disensor nanti ya kak. Oke. Itu sih tapi lebih banyak sukanya pasti di CSS Muara itu. Pokoknya kekeluargaannya berasas keluarga kan itu dapat lah. Tapi kalau dari kan dapat nih, berarti ada nih kakak ngerasa nggak dari diri kakak tuh kan pas awal nih kultur shock yang budaya gini kan. Nah pas di CSS Muara sendiri, dari yang
mungkin budayanya di Kalimantan seperti ini, terus di Surabaya seperti itu gitu kan beda. Ada nggak sih yang ngebentuk pribadi kakak tuh beda atau karakter baru dari diri kakak? Maksudnya dari CSS Mora sendiri tuh. Ketika join lah ibaratnya ya, udah masuk ke CSS Mora itu pastinya ada ya, karena CSS Mora itu sendiri kan di dalam organisasi itu banyak banget kegiatan-kegiatan positif kan, kayak kita bakal terlibat di kepanitiaan, terus kita diajarin berkembang, ada minat bakat yang disalurkan gitu. Jadi di CSS Mora juga membentuk karakter ya, kayak jadi orang yang bertanggung jawab, lebih tanggung jawab, kerjasama gitu, dan bisa lebih mengerti lah satu sama lain. Kayak kehidupan nantinya tuh gimana gitu, soalnya kan ramai juga kan. Gitu. Berarti, tapi aku mau nanya nih, menurut Kak Agil sendiri, Kak Agil mengiyakan dan setuju nggak sama statement ada yang waktu itu bilang sama aku, CSS Mora itu replika Nusantara. Nah, menurut Kak Agil gimana tuh? Replika Nusantara. Iya. Oke. Kalau aku sih setuju ya, sependapat lah. Kenapa ya? Karena CSS Mora itu kan wadah atau suatu tempat ya, yang di dalamnya itu banyak banget anak-anak yang ngerantau juga. Dan isinya itu dari luar pulau seluruh Indonesia. Ada yang dari NTB, ada dari Sabang sampai Merauke itu ada. Dari Nusantara. Ada dari Nusantara, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Sulawesi itu ada. Kayak Nusantara banget gitu. Kayak Indomie berarti ya Nusantara. Iya, Indomie. Kalau program pemerintah mah ada Nantara. Iya, siap. Serem ini ya mungkin agak deket tuh. Nah, terus ini sih Kak, kan tadi kan udah menyampaikan dari kakak yang awal ke Surabaya gimana sampai udah bisa kuat berarti ya, maksudnya di prodi ini di Surabaya sendiri berarti enjoy aja berarti udah jatuhnya udah nyaman berarti. Ya, tinggal jalanin lah gimana. Terus ada nggak nih mungkin pesan dari Kak Agil buat Mora people yang nonton sekarang yang mungkin baru join ke CSS Mora atau jadi anggota aktif baru, apalagi kan ke teman-temannya 25 nih. Ada nggak sih pesan buat mereka, apalagi yang sesama rantau nih? Ada nggak? Kalau pesannya pasti ada ya, untuk teman-teman yang baru join, khususnya ke anak-anak 25 ya, yang baru join ke CSS Mora itu pesannya yang pertama itu niat itu yang penting yang pertama. Yang kedua itu pastinya mari untuk andil dan ikut kegiatan secara aktif gitu, karena di situ bakal nanti membentuk karakter kalian. Di situ kita pasti banyak belajar yang belum pernah kita dapat. Intinya aktif dalam kegiatan CSS Mora itu, masuk jadi anggota. Homesick dikit ya, jalanan aja. Kalau perantau-rantau kan paling ya kangen-kangen lah sama orang tua, sama keluarga gitu kan. Ya, manusia, bukan nabi. Terus udah nih buat CSS Mora sendiri. Masih tentang CSS Mora sih, harapan kakak nih kan buat CSS Mora, entah boleh nih CSS Mora UINSA sendiri atau CSS Mora nasional, mungkin CSS Mora senasional, apa sih harapan kakak buat kedepannya? Kalau harapan aku sendiri untuk CSS Mora ya bisa dikenal banyak masyarakat, elemen masyarakat. Jadi nggak hanya di internal kita di CSS Mora, tapi dikenal bahkan oleh orang-orang lain, bahkan kalau bisa skalanya internasional gitu loh. Karena kan memang kita kan organisasi ini kan baik ya, dan ada kegiatan-kegiatan yang berdampak juga. Jadi brandingnya semakin naik gitu harapannya sih. Nggak cuma di UINSA tapi di nasional juga harapannya seperti itu. Udah kayaknya ya. Ini 3 kata terakhir, 3 kata yang paling ngegambarin pengalaman kakak selama di CSS Mora. Aduh, 3 kata ya, sebenarnya apa ya? Banyak kata sebenarnya. Kalau harus 3 kata gimana ya? Kita ini aja secara simpulkan jadi 3 kata aja. Ketiga kata untuk CSS Mora yang pertama itu kekeluargaan. Terus kebahagiaan pasti ada. Dan yang terakhir itu penantian. Itu nggak bisa dipungkiri, tetap
penantian sih aku masukin. Filosofis banget berarti, Iya. dalam banget ya memang dalam maknanya ya. dalam. Nah gitu ya Mora Benar. People, mungkin obrolan yang kita obrolkan saat ini menarik dan inspiratif ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat Kak Agil Martin yang sudah berbagi cerita pengalamannya ya. Terima kasih Iya, buat di sama-sama, podcast Kak. perdana kita di Mora Talks. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa memberikan manfaat ke teman-teman Mora People semua. Dan ya jangan lupa buat terus pantengin info-info terbaru Mora Talks dengan episode-episode terbarunya yang seru dan pasti ya Kak. Pasti menarik. Pasti menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap semangat. Aku Mutiara Azura Ramadhani dan Aku Agil Martin. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kita, Cerita Mora.